Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama menelusuri satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang kewirausahaan dalam perspektif Islam. Marilah kita buka sesi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa sekalian, setelah mengikuti sesi kali ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan kewirausahaan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mencermati tentang konsep rezeki dalam Islam, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin memberi rezeki bagi semua makhluknya, baik ia manusia, binatang melata, besar maupun kecil, di darat maupun di laut. Semuanya tercatat di dalam sebuah kitab yang terang dan nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki tiap-tiap hambanya. Namun, hamba itu sendiri harus berusaha tentu saja dengan segenap daya dan upayanya untuk meraih dan mendapatkan rezeki tersebut. Teman-teman sekalian, dengan berwirausaha menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal perdagangan. Agama Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rizki. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman sekalian, para mahasiswa yang dirahmati Allah, Islam memberikan anjuran untuk berwirausaha. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa seseorang hanya akan memperoleh hasil prestasi sesuai dengan usaha yang dilakukan. Mari kita lihat di Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat 40 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian pada ayat ke-40, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Teman-teman sekalian, Islam mengajarkan umatnya untuk mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam beramal atau bekerja di jalan Allah, memiliki kesungguhan dalam berusaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menunjukkan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya serta memberikan pertolongannya. Ini termuat sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 bahwa orang-orang yang berjihad dalam hal ini adalah mencari keridhaan Allah, ya, maka benar-benar akan ditunjukkan oleh Allah kepada mereka jalan-jalan yang benar, ya. Dan sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian bagaimana etos kerja di dalam Islam? Karena seorang wirausahawan muslim itu harus mempunyai etos kerja yang baik ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Kemudian juga dimuat di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya bahwa amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, ya, langsung bekerja dengan tenaganya, dengan pikirannya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya di dalam hadis ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kalau etos kerjanya bagus, artinya akan memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah tentang distribusi kekayaan. Dengan bahasa yang sangat simbolik, Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan sehingga dapat memberikan sesuatu kepada orang lain seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya harta dalam perspektif Islam? Nah, ada 5 hal yang terkait dengan konsep harta dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah harta itu adalah milik Allah. Semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah, termasuk harta. Oleh karenanya, harta pun sebenarnya juga milik Allah. Manusia hanya memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah. Mari kita lihat di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian selanjutnya adalah manusia itu hanya mengelola. Seorang wirausaha, ya tentu saja ini adalah wirausaha muslim, harus sadar betul bahwa harta yang ada pada dirinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hanya mengelolanya sesuai dengan tuntunan syariah. Hal ini juga disinggung di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, kemudian tentang masa mudanya, untuk apa ia lewatkan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan di mana ia keluarkan, kemudian tentang ilmunya, apa yang sudah ia amalkan. Nah, itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya harta manusia itu bukan harta miliknya secara mutlak, tetapi harta yang hanya akan dikelola oleh manusia untuk memakmurkan bumi. Kemudian selanjutnya adalah harta itu tidak kekal ya. Maksudnya apa? Bahwa seorang wirausahawan muslim itu harus percaya bahwa harta itu tidak kekal ya. Namun harta ini berurusan dengan suatu usaha yang ada manfaatnya.
ya tentu saja manfaat dari harta itu. Nah, harta itu manfaatnya adalah sebagai media untuk berbuat baik. Seperti untuk beribadah, kan perlu pakaian, berinfak untuk pembangunan pendidikan, untuk sarana ibadah, baik itu masjid, musola gitu ya, itu kan perlu dana, perlu uang. Kemudian untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu juga perlu uang gitu ya, dan uang itu kan juga harta. Nah, kemudian selanjutnya harta itu untuk kemaslahatan ya, bahwa pengembangan harta dalam paradigma Islam itu mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan keadaan aman ya. Aman dari apa? Aman dari rasa lapar dan aman dari rasa ketakutan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu adalah terjemahan dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, dengan harta itu maka bisa menciptakan suatu kemaslahatan ya, yang diharapkan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia bagi setiap manusia. Kehidupan yang mulia itu adalah kehidupan yang dihiasi dengan nuansa persaudaraan, kebersamaan, saling tolong-menolong, mencintai dan menyayangi, sehingga bebas dari perasaan takut, lapar, permusuhan, dan egoisme individu. Semua itu tentu saja didasari oleh asas keadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh manusia, demi menghindari harta yang berputar hanya pada orang kaya saja. Selanjutnya yang kelima yaitu harta itu terjaga dari hal yang dilarang oleh syariat. Jadi harus benar-benar dijaga supaya harta itu tidak masuk dalam golongan yang pertama, tidak mengeluarkan zakat. Jadi kalau punya harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian tidak peduli dengan anak yatim. Nah, hal ini harus dihindari. Karena kalau memiliki harta, memiliki kekayaan, seorang wirausaha itu juga harus peduli dengan anak yatim, kemudian juga harus peduli dengan orang miskin gitu ya, jangan sampai tidak peduli gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu dihindari juga adalah tidak peduli dengan kepentingan sosial masyarakat ya. Jadi ini harus diperhatikan ya hal-hal yang dilarang oleh syariat. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi pembelajaran daring di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.